Bagaimana nih kabar kalian di rumah? Pastinya baik-baik saja kan? Nah, kali ini kita akan mengadakan acara PJ kita secara online. Walaupun secara online, kalian tetap harus semangat ya. Nah, sebelum kita memulai acara kita, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat berkumpul walaupun secara online ya Tuhan untuk melaksanakan acara persekutuan Jumat kami. Ya Tuhan, berkatilah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, begitu pula dengan tim yang telah membantu membuat video ini, berkatilah mereka ya Tuhan. Begitu pula dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, semoga firman-Nya dapat tersampaikan sampai ke dalam hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu pula dengan anggota PMK, berkati mereka ya Tuhan, agar tetap semangat melaksanakan ibadah ini walaupun secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kita, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu lagu penyembahan, seperti Yerusalem. Shalom semua, senang bertemu pada hari ini. Oleh karena kasih Tuhan dan pertolongannya, kita boleh hidup dan boleh berada pada saat ini. Hari ini saya ingin mau menyampaikan satu bagian untuk kita semua, khususnya kepada PMK Unsil dan juga semua yang mendengarkan atau menonton video khotbah ini. Judul daripada pembicaraan kita hari ini adalah
makanan sehat di era COVID-19. Apa itu makanan sehat di era COVID-19? Kalau boleh saya buat 3 bagian. Yang pertama adalah makanan sehat kelas 1. Dan yang kedua adalah makanan sehat kelas 2. Dan yang ketiga adalah makanan sehat kelas 3. Mari kita mulai bagian yang pertama. Makanan sehat kelas 1. Apa jenis makanan sehat kelas 1 itu? Apakah daging atau ikan? Jenis makanan kelas 1 atau makanan sehat kelas 1 yang diberikan oleh Tuhan yang bernama satu-satunya, nama pribadinya adalah Yahweh Elohim yang bertahta di dalam kerajaan surga kepada manusia pertama agar mereka sehat dan mampu mengatasi berbagai serangan penyakit sekalipun jenis penyakit COVID seperti sekarang ini. Yang pertama adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Yang kedua adalah segala pohon-pohon yang berbiji di seluruh bumi, atau boleh disebut biji-bijian dan buah-buahan. Bapa Yahweh Elohim tidak memberikan makanan manusia itu dari hewani, tetapi Dia memberikan biji-bijian, buah-buahan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Dalam Indonesia Literal Translate, Yahweh Elohim berfirman demikian. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang mengandung benih yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon-pohon yang padanya ada pohon yang mengandung benih, itu akan menjadi makananmu. Saudaraku yang sekasihi di dalam Tuhan, Yahweh Elohim tahu persis apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Yahweh Elohim tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, karena Dia yang menciptakan manusia. Karena Dia yang menciptakan tubuh manusia yang terdiri dari triliunan sel, dan setiap hari sel itu mati karena bekerja manusia itu. Bekerja dan bergerak, dan pengganti sel yang mati itu, yang rusak itu, ada di dalam biji-bijian dan buah-buahan. Yahweh Elohim memberikan makanan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbiji di seluruh bumi, atau disebut biji-bijian dan buah-buahan yang ada di seluruh muka bumi ini. Dari segi makanan, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka umur mereka adalah akan selama-lamanya. Dengan memakan buah-buahan, biji-bijian yang alami tentunya. Karena Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka belum mengenal alat memasak seperti sekarang ini. Ada kompor gas dan macam-macam yang lain. Jadi, makanan kelas 1 yang mempengaruhi umur manusia adalah biji-bijian dan buah-buahan yang alami. Ingatlah, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini akan mempengaruhi semua sistem hidup kita. Jadi, makanlah
makanan yang menyehatkan yang diberikan Yahweh Elohim agar kita sehat dan panjang umur, serta COVID-19 yang sekarang sedang merajalela tidak akan mampan terhadap tubuh kita yang sehat. Firman Tuhan berkata dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, dikatakan begini: saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tubuh yang sehat pasti dapat melayani dengan baik, karena itulah yang diharapkan Bapa Yahweh Elohim dari kita. Jadi sekali lagi, makanlah makanan sehat kelas 1. Yang kedua adalah pembahasan kita makanan sehat kelas 2. Apa jenis makanan sehat kelas 2? Jenis makanan sehat kelas 2 yang diberikan oleh Bapa Yahweh Elohim kita yang bertahta di dalam kerajaan surga kepada manusia. Yang pertama, yang mampu mengatasi berbagai jenis penyakit, sekalipun jenis penyakit seperti COVID-19 adalah, kalau boleh saya simpulkan, biji-bijian, buah-buahan, plus sayur-sayuran. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18 dalam terjemahan Indonesia Literal Translate berkata demikian: dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan dari pohon yang telah engkau perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Ayat 18 merupakan kata kuncinya. Dan dia akan menghasilkan semak duri dan tanaman berduri bagimu, dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Alasan Yahweh Elohim memberikan sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan di padang untuk dimakan Adam dan Hawa adalah karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Padahal sayur-sayuran tadinya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa adalah makanan segala binatang. Dalam Kejadian 1 ayat 30 dalam terjemahan Indonesia Literal Translate dia berkata begini: namun untuk segala binatang liar di darat, dan untuk segala burung di udara, dan untuk segala yang merayap di bumi, yang di dalamnya ada napas hidup, segala tumbuh-tumbuhan hijaulah sebagai makanannya. Dan jadilah demikian. Perhatikan kata segala tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya. Makanan siapa? Makanan segala binatang. Sekali lagi, Bapa Yahweh Elohim, pencipta langit, bumi dan segala isinya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tahu persis apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yang berdosa ini. Dari segi makanan, Adam dan Hawa serta keturunannya memakan biji-bijian dan buah-buahan serta sayur-sayuran yang diberikan oleh Bapa Yahweh Elohim, maka mereka panjang umur dan tidak kena penyakit seperti penyakit COVID-19. Terbukti umur manusia pada waktu itu mencapai kurang lebih 1000 tahun. Contohnya, coba kita lihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 27. Kejadian pasal 5 ayat 27 dalam terjemahan Indonesia Literal Translate dia berkata demikian: jadi
seluruh umur Metusala adalah 969 tahun. Kemudian dia meninggal. Jadi, makanlah makanan kelas 1 atau makanan yang menyehatkan kelas 1 atau kelas 2, yaitu biji-bijian dan buah-buahan serta sayur-sayuran agar sehat melayani jasmani maupun rohani dan mampu menghindari dari segala jenis penyakit termasuk COVID-19, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kepada kita. Saudaraku yang sekasihi di dalam Tuhan, PMK Unsil dan juga para pemirsa dimanapun berada, bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah makanan sehat kelas 3, atau boleh saya simpulkan makanan sehat kelas 3 inilah makanan darurat. Kenapa dikatakan makanan kelas 3 ini makanan darurat? Karena pada waktu itu tidak ada lagi biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jadi, apa makanan kelas 3 atau makanan darurat itu? Makanan sehat kelas 3 atau makanan darurat adalah daging hewan yang halal. Alias setiap yang merayap, yang hidup. Yahweh Elohim berfirman kepada Nuh dalam Kejadian 9 ayat 3 sebagai berikut. Dalam terjemahan Indonesia Literal Translate berkata dalam Kejadian 9 ayat 3, setiap yang merayap, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan segalanya kepadamu. Seperti halnya juga tumbuh-tumbuhan hijau. Yang dimaksud setiap yang merayap, yang hidup dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 berdasarkan konteksnya adalah semua binatang yang halal yang keluar dari Bahtera Nuh. Itulah yang diberikan Yahweh Elohim untuk makanan Nuh dan keluarganya. Karena makanan Nuh yang dibawa dalam Bahtera sudah habis selama air bah berjalan. Dan semua yang hidup serta tumbuh-tumbuhan ataupun manusia, biji-bijian dan sayur-sayuran sudah dimusnahkan oleh air bah karena dosa manusia, kecuali yang ada dalam Bahtera Nuh, yaitu keluarga Nuh dan sepasang binatang yang haram dari setiap binatang, dan 7 pasang binatang yang halal dari setiap binatang. Jadi, makanan darurat adalah daging yang halal, menjadi makanan yang diberikan Bapa Yahweh Elohim kepada Nuh, karena tidak ada lagi biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dari segi makanan, Adam dan Hawa serta keturunannya, Nuh dan keluarganya memakan daging yang halal yang diizinkan oleh Bapa Yahweh Elohim. Kalau biji-bijian tidak ada lagi, buah-buahan tidak ada lagi, serta sayur-sayuran tidak ada lagi. Tetapi kalau ada biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran ditambah daging, maka umur mereka adalah 120 tahun. Seperti yang sudah Bapak Yahweh Elohim sampaikan dalam Kejadian 6 ayat 3. Dalam terjemahan Indonesia Literal Translate dikatakan, saya ulangi, dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging. Tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Bahkan di dalam
Firman Tuhan kitab Mazmur bukan lagi 120 tahun umur manusia, tetapi 70 tahun sampai 80 tahun. Coba kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 10 dalam terjemahan Indonesia Literal Translate berkata demikian. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Jadi makanlah makanan yang menyehatkan yang diberikan oleh Bapa Yahweh Elohim kepada manusia, yaitu biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau ini tidak ada daging yang halal, sekali lagi, bila tidak ada buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, makanlah daging itu yang halal, agar sehat jasmani dan rohani dalam menyembah, mengagungkan, meninggikan, memasurkan, memanggil nama Tuhan kita, nama pribadi Tuhan kita satu-satunya, yaitu Bapa Yahweh Elohim, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang telah datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, menjadi juru selamat kita secara pribadi, menjadi juru selamat kita yang diurapi, yang dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua HaMashiach. Dia telah menjelma menjadi manusia untuk menolong kita manusia berdosa ini, mengembalikan kepada suasana sehat jasmani maupun rohani itu. Sekalipun umatnya pada waktu itu menolak Yeshua HaMashiach, dihina, dipukul, ditolak, dicaci maki, bahkan dihukum mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kemudian dia dikuburkan, tetapi 3 hari dari kematian itu dalam kuburan, Bapa Yahweh Elohim membangkitkan jasad Yeshua HaMashiach dan hidup kembali, memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, meneguhkan, menguatkan, dan mengutus mereka untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan supaya sehat jasmani maupun rohani, supaya mereka memakan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan makanan yang menyehatkan. Kalau tidak ada buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran, diizinkan memakan daging yang halal. Kemudian dia naik ke surga, dan dia mengutus Rohul Kudus, atau dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodesh, untuk meneguhkan pemberitaan mereka, untuk memberi semangat kepada murid-muridnya. Dan dia berjanji, Yeshua masih berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput semua murid-muridnya, anak-anaknya, pewaris kerajaannya, hamba-hambanya yang setia kepada dia, yang percaya kepadanya, yang menuruti perintahnya, yang memanggil, yang memasurkan, yang meninggikan nama Tuhan kita. Dalam bahasa Ibrani, sebelum menjelma menjadi manusia, yaitu Yahweh Elohim. Untuk dibawa ke surga, untuk hidup selama-lamanya, untuk memuji, menyembah, mengagungkan, memasurkan Tuhan kita, yaitu Bapa Yahweh, untuk hidup selama-lamanya. Itulah yang kita rindukan. PMK Unsil yang saya kasihi dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini saya sangat senang boleh bertemu dengan kita dan menyampaikan firman Yahweh ini untuk menjadi berkat untuk kita. Kiranya Bapa Yahweh Elohim memberkati, memberikan keberhasilan, kesuksesan kepada semua PMK Unsil, berhasil, sukses, selesai dalam perkuliahannya tepat, dan sehat jasmani maupun rohani. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Bapa Yahweh Elohim yang bertahta dalam kerajaan surga, yang telah menjelma menjadi manusia dalam diri Yeshua HaMashiach, dan melalui persekutuan Ruach Kodesnya menyertai, membimbing, menolong, menjaga kita mulai sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.
Mari kita akhiri ibadah kita ini dalam doa dan menerima doa berkat dari Bapa Yahweh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang mempunyai satu-satunya nama pribadi Tuhan kami, yaitu Bapa Yahweh yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar, pencipta langit, bumi dan segala isinya, sumber segala berkat yang telah datang ke dunia menjelma menjadi manusia dalam diri Yeshua HaMashiach untuk menolong kami manusia berdosa ini. Kami memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan, memuliakan Engkau serta bersyukur, berterima kasih kepadamu oleh karena Engkau telah memberkati acara kami ini dari awal hingga selesai. Biarlah firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk kami, dan firman ini dapat kami hidupkan supaya kami sehat jasmani maupun rohani. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan, kiranya kasih karunia dari Bapa di surga yang mempunyai nama pribadinya satu-satunya yaitu Bapa Yahweh, serta kasih pertolongan daripada Yeshua HaMashiach yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menolong, membimbing, menjaga kami, serta persekutuan Ruach Hodesmu memberkati semua kami dan juga PMK Unsil dan juga Unsil semua, mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosennya pun Engkau memberkati, dan semua yang mendengarkan firman-Mu ini Engkau berkati. Ampuni segala dosa kami. Hamba-Mu mengangkat tangan dengan harapan Bapa Yahweh yang penuh kuasa, yang penuh berkat itu menumpangkan tangan-Mu ke atas kami semua, memberkatinya. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, acara ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya buat PJ selanjutnya. Shalom.